Silahkan teman-teman, seperti biasa ya, dinyalakan kameranya. Ya, kenapa? Zaki, raise hand. Ini kayak Kenapa? ada Zoom-nya nggak pakai akun nih Kaira. Oh iya, belum. Belum saya ini, belum saya atur. Kemarin sempat eh, udah udah mau login tapi nggak bisa. Coba nanti saya gunain pakai akun Itera ya. Jadi sementara nanti kita ada limit waktunya selama 40 menit keluar dari Zoom gitu. Kemarin udah saya coba, cuman belum bisa login pakai yang email Itera. Baik, terima kasih. Oke, baik. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan dulu ya kameranya selama kelas berlangsung. Biar saya juga bisa pantau nih kalian masih ada di depan layar atau enggak, masih ngikutin kelas atau enggak gitu. Kemudian disiapkan alat tulisnya ya untuk mencatat materi kita hari ini gitu. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Jadi selama kelas harus ada yang kita bawa gitu. Harus ada ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Oke, nanti kan catatannya buat kalian sendiri gitu. Untuk review materi ya ketika di akhir semester atau nanti ketika mau ujian, mau kuis, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, di sini saya share screen dulu materinya. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Ya, Kak. Oke, baik. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dalam kelas tutorial hari ini ya, pagi hari. Jadi udah produktif banget. Pagi-pagi kita udah belajar fisika gitu. Oke, kemudian di sini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi tutorial fisika dasar 2 di TPB 2 gitu. Nah, pada pertemuan ketiga, jadi materinya masih sama tentang elektrostatika. Nah, tapi di sini kita tentang potensial listrik gitu ya. Seperti biasa kita akan membahas sebanyak 6 soal gitu yang kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi disclaimer-nya di sini kita belajar bareng gitu ya. Bukan uh, apa yang saya mengajari kemudian kalian menerima apa yang saya jelaskan. Jadi kita saling diskusi aja bareng di sini. Nanti kalau misalnya ketika saya menjelaskan ada yang kurang paham di kalian, ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, disampaikan aja gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kita langsung ya ke pembahasan soalnya. Next. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, diperhatikan di sini. Jadi ada suatu muatan Q1 ya, itu 2 mikrokulom diletakkan di titik asal koordinat dan sebuah muatan. Q2 itu minus 6 mikrokulom. Diletakkan ini 3 meter ya, bukan 0,3, 3 meter. Nah, hitunglah total potensial di titik P, di mana titik P ini adalah 4,0 meter karena pengaruh kedua muatan tersebut. Gitu. Oke, itu soalnya ya kita pahami. Nah, sekarang seperti biasa, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya di sini. Nah, dari soal nomor 1, di sini diketahui muatan 1 ya, kita simbolkan sebagai Q1. Itu sama dengan 2 mikrokulom. Kemudian untuk muatan yang kedua, itu kita simbolkan sebagai Q2, sama dengan minus 6 mikrokulom.
gitu. Dan jaraknya itu 3 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah potensial gitu. Nah, potensial itu kita simbolkan sebagai V besar ya. Karena di sini ada titiknya, potensial pada titik P, berarti di sini saya definisikan sebagai VP gitu ya, berapa. Nah, oke. Ini ya, udah kita pahami soalnya, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya, oke? Kemudian, nah nanti jangan lupa ini dikonversi ya ke dalam satuan internasional, mikrokulom jadi kulom gitu. Nah, coba kita lihat pembahasan dari soal nomor 1. Nah, di sini ya, diperhatikan di sini. Oke, kita lihat dulu yang sebelah kiri. Nah, di sini kan ada 2 muatan gitu ya. Jadi coba kita gambarkan dulu ya dengan koordinat kartesian, sumbu Y-nya vertikal, sumbu X-nya yang horizontal gitu. Nah, tadi kan ada 2 muatan. Yang muatan pertama itu 2 mikrokulom. Di sini saya gambarkan yang berwarna kuning. Nah, untuk letaknya, di mana letak muatan 1 dan muatan 2, itu kita lihat dari soal. Kalau muatan pertama, ini diletakkan di titik asal koordinat. Berarti dia terletak di 0,0 ya. Nah, di sini. Gitu. Nah, sambil diperhatikan ya, pointernya ini mengarah kemana, biar nggak bingung. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang muatan kedua gitu. Muatan kedua itu kan minus 6 mikrokulom. Minus 6 mikrokulom ya. Diletakkan pada 3 meter gitu. Oke, berarti di sini dia terletak jaraknya 3 meter antara muatan 1 dan muatan kedua gitu ya. 3 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Potensial di titik P. Nah, di titik P yaitu pada jarak 4,0 ya. Nah, berarti di sini kan 4,0 berarti X-nya 4 dan Y-nya 0. Berarti titik P-nya ada di sini gitu. Oke, berarti potensial di titik P ini. Nah, kemudian kita akan mencari jaraknya dulu ya. Nah, mungkin biar nggak bingung, coba kita ke sini dulu. Kan kita mau cari potensial di titik P. Nah, persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari potensial adalah K ya, konstanta K ini dikali muatannya dibagi R jaraknya gitu. Nah, karena di sini ada 2 muatan, berarti potensial di titik P sama dengan konstanta K ya dikali muatan 1 dibagi jarak pada muatan 1 ditambah muatan 2 dibagi jarak pada muatan yang kedua gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang sudah kita punya ini, di sini ya, muatan 1 kan tadi yang ini ya, yang 2 mikrokulom. Nah, ini kan berarti jarak R1-nya dengan titik P, ya itu kan sudah diketahui ya 4 meter gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih jarak muatan kedua dengan titik P gitu. Nah, berarti yang ini ya, yang garis miring ini. Nah, ini kan kita nggak tahu berapa nilainya gitu. Jadi kita gunakan untuk mencari R2 itu menggunakan teorema Pitagoras gitu. Jadi R2 sama dengan akar dari 3 meter kuadrat ya yang ini ditambah dengan 4 meter kuadrat gitu. Oke, kita dapatkan berarti 9 meter kuadrat ditambah 16 meter kuadrat gitu. Sehingga R2 sama dengan akar 25 meter kuadrat. Atau kita dapatkan R2 sama dengan 5 meter gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita dapatkan jarak muatan 2 terhadap titik P itu 5 meter gitu. Nah kemudian di sini kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya dari persamaan potensial yang kita punya gitu. K-nya itu kan konstanta ya, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Kemudian dikali muatan pertama. Nah, nilainya 2 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Ini kita konversi ya. Tadinya kan diketahui di soal itu mikrokulom. Jadi harus kita konversi ke dalam kulom. Kemudian jarak muatan 1 itu 4 meter ditambah dengan muatan kedua itu minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kulom dibagi 5 meter jarak pada muatan keduanya. Gitu. Oke. Cek, halo, suara saya putus-putus nggak di kalian? Enggak. Enggak kan?
aman. Oke, sip. Oke, enggak. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ya, jadi tahu ya kenapa kita harus mengkonversi satuannya gitu. Karena lihat nih di komponen K ini kan satuannya dalam kulom ya. Kemudian muatannya juga kita harus konversi juga ke dalam kulom biar setara gitu satuannya. Jadi jangan menggunakan yang satuan mikrokulom yang diketahui dari soal gitu ya. Jadi kita harus konversi ke dalam satuan internasional. Nah, di sini, oke, ini penjumlahan pecahan ya. Karena beda penyebutnya, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya, yaitu 20. Nanti kita dapatkan 10 kali 10 pangkat minus 6 dikurang 24 kali 10 pangkat minus 6. Dan diperoleh minus 14 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 20. Oke, nanti kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali minus 0,7 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga kita dapatkan potensial di titik P itu sebesar minus 6,3 kali 10 pangkat 3 volt. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini untuk pembahasan ya dari soal nomor 1. Kira-kira gimana? Bisa mengikuti untuk soal nomor 1? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Zaki. Kak, itu Yang mana? volt itu joule per coulomb. Volt. Ini satuan potensial. Kayak joule per coulomb sama ya, Kak? Gimana? Coba tolong diulangi. Soalnya putus-putus suaranya. Volt itu joule per coulomb ya, Kak? Sama gitu. Mana? Yang ini ya? Konstanta K ini. Maksudnya satuan volt itu sama nggak kayak joule per coulomb Oh, joule per coulomb. Bentar. atau beda? Iya. Untuk satuan volt itu bisa juga joule per coulomb gitu. Itu setara juga. Nah, tapi yang paling sering digunakan untuk satuan potensial itu yang biasa digunakan itu volt ya. Nah, itu juga setara kok, volt itu sama dengan joule per coulomb gitu. Suara saya putus-putus nggak di tempat kalian? Cek, halo? Suara saya putus-putus nggak? Halo?
Oke, mohon maaf ya tadi terlempar keluar. Untuk sekarang suaranya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Ya tadi, untuk Zaki yang nanya untuk satuan Ya, Kak. volt, ya untuk satuan volt itu dia setara juga dengan joule per coulomb, tapi biasanya, yang sering digunakan ya untuk satuan potensial itu menggunakan volt gitu. Ya tadi, terputus ya suaranya Zaki, jadi agak kurang jelas gitu suaranya. Di sini, WiFi-nya agak kurang stabil sinyalnya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, silahkan. Baik, terima kasih. Oke, sama. Jadi kita lanjutkan lagi, ada sampai di sini, bisa nggak untuk soal nomor 1, bagaimana sistematika penyelesaiannya gitu dulu deh. Paham ya untuk sistematika penyelesaiannya? Itu ya dari step by step-nya harus paham dulu, mengerti dulu gitu. Jadi kita gambarkan dulu ya muatannya. Kemudian kalau di sini kita udah gambar muatannya, kita kan bisa nih tahu ya jaraknya gitu, jarak dari muatan ini terhadap titik P-nya yang mau kita cari gitu. Kemudian kalau sudah kita tuliskan persamaan yang mau kita gunakan untuk menghitung potensial ini gitu. Jadi untuk potensial kan persamaan ini ya, P sama dengan konstanta K dikali muatan dibagi jaraknya gitu. Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, di sini perhatikan ya gambarnya, soal nomor 2, jadi ada dua muatan juga, Q1 dengan Q2 gitu. Nah, yang selanjutnya ada titik A dan titik B, di mana memiliki jarak yang berbeda pula nih terhadap muatan 1 dan muatan kedua gitu. Yang ditanyakan, tentukan potensial total di titik A dan di titik B gitu. Nah, seperti biasa, dibiasakan untuk kita menuliskan diketahui dari soalnya, gitu ya. Di sini diketahui, muatan pertama kita simbolkan sebagai Q1 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Kemudian muatan yang kedua, itu atau Q2 ya, sama dengan minus 8 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb. Jadi sama nih muatannya nilainya. Hanya saja yang muatan 1 itu positif dan muatan yang kedua itu negatif gitu. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, jarak ya, jarak dari muatan 1 ke titik A gitu. Kita simbolkan sebagai RA1 itu sama dengan 0,2 meter gitu ya. Nah, kemudian untuk yang jarak muatan 2 dari titik A itu sebesar 0,6 meter. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi jarak yang muatan B ya terhadap jarak muatan ke 1 terhadap titik B maksud saya. Itu sama dengan 0,4 meter. Ini ya, jadi jarak muatan 1 terhadap titik B itu 0,4 meter nilainya. Kemudian jarak muatan kedua nih dari titik B itu 0,4 meter juga. Oke, ini ditambahin ya. Satuannya. Meter. Oke, dah. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah potensial ya. Potensial di titik A dan potensial di titik B. Berarti ada dua di sini. Nah, coba kita lihat pembahasan dari soal nomor 2. Nah, sama ya. Jadi di sini kita akan menghitung yang pertama potensial di titik A dulu. Berarti VA. Nah, di sini untuk mencari potensial, kita menggunakan tadi ya persamaan yang ada di soal nomor 1, itu konstanta K dikali muatannya dibagi jaraknya gitu. Nah, karena di sini ada dua muatan, berarti sigma dari potensial ya. Sigma dari potensial 1, muatan 1 ditambah dengan potensial dari muatan yang kedua gitu. Berarti di sini kalau kita tuliskan persamaannya, konstanta K ini dikali muatan 1 dibagi jarak muatan 1 ya pada titik A, kemudian ditambah dengan konstanta K dikali muatan kedua dibagi jarak
muatan kedua terhadap titik A gitu. Oke, jadi ini saya sederhanakan bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi K-nya di luar, karena sama nilainya konstanta K ini berarti yang di dalam muatan 1 ditambah jarak muatan 1 terhadap titik A ditambah muatan 2 dibagi jarak muatan 2 terhadap titik A gitu. Nah, semuanya sudah diketahui ya di soal gitu, nilai komponennya. Jadi tinggal kita masukkan aja gitu. Nah, untuk konstanta K ini silahkan bisa dihafal ya nilainya gitu. Siapa tahu nggak dituliskan gitu di soal. Sama kayak tadi ya, di soal nomor 2. Itu nggak kita tuliskan di soal gitu. Jadi nanti pada saat ujian, kalau misalnya nggak ditulis di soal, kalian kan udah ingat ya, bisa dihafal. Dihafalkan aja nilainya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulon kuadrat. Gitu. Nah, tadi diketahui di soal muatan Q1 itu sebesar 8 kali 10 pangkat minus 9 kulon dibagi jarak muatan 1 terhadap titik A itu 0,2 meter ditambah dengan muatan yang kedua itu minus 8 kali 10 pangkat minus 9 kulon dibagi dengan jarak itu ya, jarak muatan 2 terhadap titik A itu 0,6 meter gitu. Itu ya yang sudah kita tuliskan tadi nih dari soal gitu. Nah, berarti di sini oke, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya, yang penjumlahan pecahan. Oke, ini nggak bisa langsung kita jumlahkan karena penyebutnya berbeda gitu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya 0,6 itu ya. Oke. Sehingga nanti kita dapatkan itu 24 kali 10 pangkat minus 9 dikurang 8 kali 10 pangkat minus 9 gitu. Per 0,6. Sehingga nanti kita dapatkan di sini 16 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 0,6. Nah, dikali 9 kali 10 pangkat 9. Gitu. Nah, nanti kita dapatkan 16 dibagi 0,6 ya, 26,67 kali 10 pangkat minus 9. Dikali 9 hasilnya 240 volt gitu. Nah, ini untuk besarnya potensial di titik A gitu ya, 240 volt. Nah, sekarang untuk yang B, untuk potensial di titik B maksud saya. Sama persis di bagian yang A gitu ya. Jadi di sini berarti potensial di titik B itu di titik B, sigma dari potensial muatan 1 ditambah potensial yang kedua gitu. Nah, yang hanya bedanya apa? Jaraknya ya. Jarak muatan 1 terhadap titik B dan jarak muatan 2 terhadap titik B gitu. Oke. Untuk persamaannya juga sama, berarti tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Ini konstanta K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulon kuadrat. Nah, kemudian muatan satunya kan nilainya 8 kali 10 pangkat minus 9 kulon dibagi dengan jarak muatan 1 terhadap titik B gitu ya. Oke, muatan 1 terhadap titik B itu berapa? 0,2 ditambah 0,2 berarti 0,4. Ya, 0,4 meter. Kemudian ditambah dengan muatan kedua itu minus 8 kali 10 pangkat minus 9 kulon dibagi dengan jarak muatan 2 terhadap titik B. Jarak muatan 2 ya terhadap titik B berarti ini 0,4 meter gitu. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini kebetulan sudah sama ya penyebutnya 0,4 berarti boleh kita langsung jumlahkan. Nah, 8 ditambah minus 8 berarti kan habis ya 0 gitu. 0 dibagi 0,4 hasilnya 0. 0 dikali 9 kali 10 pangkat 9 hasilnya 0 ya. 0 dikali berapapun hasilnya 0 gitu. Sehingga di sini potensial di titik B itu bernilai 0 volt. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 2. Gimana? Sampai di sini bisa mengikuti nggak untuk soal nomor 2? Bisa ya untuk soal nomor 2? Belum terlalu susah banget kan? Ke Yang bisa. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak?
Bisa, Kak. Hmm. Oke, bisa? Nggak apa-apa dijawab aja kalau bisa, jawab bisa gitu. Nanti kita lanjut lagi ke soal selanjutnya gitu ya. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 di sini kita perhatikan ya. Sebuah bola non-konduktor memiliki jari-jari 2 cm dan terdistribusi muatan secara homogen dengan nilai muatan tersebut itu 4 F. Ini apa? Ada yang tahu nggak FC ini? F itu apa dari? Ada yang tahu? Satuan dari F? Sebelumnya udah pernah dengar belum F? Femto. Ya, femtocoulomb ya, benar. Jadi muatannya ini sebesar 4 femtocoulomb. Nah, asumsikan bahwa potensial listrik di pusat bola itu sama dengan 0. Tentukan berapa potensial listrik pada jarak radial yang A 1,5 cm, kalau yang B itu jaraknya sama dengan jari-jarinya gitu. Nah, seperti biasa, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya ya. Ini. Di sini jari-jarinya kita sepakati itu ya, simbolnya R besar 2 cm. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan internasional, jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya muatan itu Q ya, sama dengan 4 femtocoulomb. Nah, di sini perlu diingat ya, kalau misalnya femtocoulomb kita ubah ke coulomb, itu berarti pangkat berapa? 10 pangkat minus 15 gitu ya. Jangan sampai lupa gitu. Oke, berarti di sini 4 kali 10 pangkat minus 15 coulomb gitu. Nah, oke, maaf ya, terlempar keluar, kita lanjutkan lagi. Nah, oke, tadi kita sudah sampai di sini ya. Untuk soal nomor 3, saya ulangi lagi, jangan lupa dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, dari soal itu diketahui jari-jarinya, atau R besar ya, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian muatannya itu kan 4 femtocoulomb. Kita ubah atau kita konversi ke dalam satuan coulomb ya, jadi 4 kali 10 pangkat minus 15 coulomb gitu. Oke, mungkin kalau ada yang belum tahu gitu ya, dari femtocoulomb ke coulomb itu dikali berapa? Yaitu dikali 10 pangkat minus 15 coulomb. Oke, jangan sampai lupa ya ini. Nah, kemudian di sini kan asumsikan bahwa potensial listrik di pusat bola itu sama dengan 0 gitu ya. Berarti V 0 nih. Ketika dia di pusat bola. Yang ditanyakan adalah potensial listrik pada jarak radial tertentu ya. Ada 2, yang A dan yang B. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari yang A dulu gitu. Potensial pada jarak 1,5 cm. Nah, di sini. Oke, jadi kita coba gambarkan dulu ya. Jadi di sini misalnya bola gitu. Dia punya jari-jari nih. Jari-jari yang saya gambarkan panah berwarna merah ini ya, R. Nah, kemudian kita yang bagian A itu kan mau cari apa namanya? Mau nyari potensial pada jarak 1,5 gitu. Nah, di sini kan jari-jarinya 2, jari-jari bolanya 2. Terus kita mau nyari potensial pada jarak 1,5. Nah, berarti jarak ini kan lebih kecil dari si jari-jari bolanya gitu ya. Berarti di sini kita gambarkan lagi ya jaraknya. Yang R ini berarti dia agak lebih ke dalam lagi nih dari jari-jarinya, karena dia agak lebih ke dalam lagi dari jari-jari bolanya gitu ya, karena dia lebih kecil nilainya dari jari-jari. Nah, kemudian kita di sini kita tuliskan dulu ya, energi potensial gitu, energi potensial dalam bola persamanya ini sama dengan muatan dibagi 4 pi epsilon 0 dikali jari-jarinya pangkat 3 dikali R gitu ya.
Nah, kemudian ini kan sama aja ya, 1/4 pi epsilon 0 gitu ya, dikali Q dibagi R pangkat 3, kemudian dikali si R-nya, jaraknya. R besar ini adalah jari-jari dari bolanya. Nah, 1/4 pi epsilon 0 itu apa? Konstanta ya, konstanta dari Coulomb gitu, yang K tadi. Gitu, itu sama aja. Nah, oke, kita sudah coba gambarkan ya ilustrasinya. Kemudian persamaan energi potensial di dalam bola juga ini. Nah, sekarang coba kita bahas yang A dulu nih. Yang A itu potensial di dalam bola